Assalamualaikum teman-teman, welcome to Antotech Project. Kali ini saya akan membuat video berdasarkan requestan di komentar. Yang ini dari Kak Devi ya. Om, tutorial Camtasia dong. Nah, jadi saya akan buatkan video tentang Camtasia ini. Bagi kamu yang belum tahu Camtasia itu apa, Camtasia adalah aplikasi yang bisa diinstal di laptop. Itu gunanya untuk merekam layar komputer. Biasanya oleh para YouTuber digunakan untuk membuat video tutorial. Jadi merekamnya melalui Camtasia Recording, nanti tinggal diedit melalui Camtasia Studio. Oke, langsung saja caranya. Yuk kita ikuti di layar komputer. Oke, untuk merekam layar komputer dengan Camtasia, kita buka dulu Camtasia recordingnya ya. Di start sini, kita cari TouchSmith. Itu foldernya TouchSmith. Di sini. Di sini ada dua, yaitu Camtasia Recorder 8 dan Camtasia Studio 8. Camtasia Recorder ini gunanya untuk merekam layar aktivitas apa yang akan kita tutorialkan di komputer kita. Lalu Camtasia Studio adalah untuk mengedit video hasil rekaman layar komputer kita gitu. Nah, sekarang kita akan coba rekam dengan Camtasia Recorder. Oke, di sini kita bisa lihat ya, di tepian ini sudah ada garis putus-putus. Ini sepanjang tepian, ini artinya kita akan merekam seluruh layar ini. Tapi kalau mau custom, ini full screen berarti seluruh layar. Kalau mau custom atau digeser-geser ini juga bisa, mana yang akan kita rekam gitu ya. Tetapi kalau mau full screen berarti seluruh layar. Oke, selain itu ini webcam, kalau kalian mau nyalakan berarti nanti kamera yang di atas ikut merekam muka kita yang memberikan tutorial. Lalu audionya di sini juga nyala ya, ini gerak-gerak begitu saya ngomong. Setelah itu kita klik record. Kita coba ya, kita akan merekam video untuk nantinya kita akan edit di Camtasia Studionya. Kita rekam. Kita tunggu sampai dia 1, 0. Oke, ini aktivitas layar kita sekarang sedang direkam oleh Camtasia. Sebagai contoh, kurang lebih begini. Halo teman-teman, beginilah cara membuka software Acrobat. Kita cari di sini Acrobatnya. Nah, yang ini ya. Kan ini software Acrobatnya sudah terbuka. Sekarang kita akan login. Kita coba klik yang ini. Lalu login dengan supervisor dan passwordnya juga sama ya, supervisor. Oke, cukup sekian layar komputernya saya rekam. Sekarang saya akan hentikan. Untuk menghentikan rekaman layar komputer adalah dengan cara tekan F10 di keyboard komputer kalian ya. Tekan F10 sehingga dia creating video filenya akan seperti ini. Oke, ini saya pause ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita simpan hasil rekaman layar komputer kita. Save as. Lalu tentukan folder penyimpanannya. Saya biasanya menyimpan di D agar filenya tidak hilang jika terjadi masalah dengan komputernya ya. Di D saya buat folder baru saja. Proyek video. Ini software tutorial ya, saya beri namanya. Lalu kita simpan. Nah, ini sudah kembali ke awal, berarti ini sudah tidak merekam layar lagi ya. Saya close saja untuk Camtasia Recordernya. Sekarang kita lanjut ke Camtasia Studio untuk mengedit video yang tadi. Baik teman-teman, sekarang saya buka Camtasia Studionya. Oke, karena ini saya masih pakai trial ya, tetapi trial ini saya bisa hilangkan setiap trialnya habis. Jadi nanti masih bisa dipakai 19 hari nih. Kalau udah sampai 0, saya akan bikin ini untuk 30 hari lagi.
Dan untuk cara itu nanti ada di video berikutnya, jadi pastikan kalian subscribe channel ini ya, sehingga kalau saya sudah upload cara mengembalikan agar Camtasia bisa dipakai kembali setelah trialnya habis, itu di video berikutnya kalian bisa dapat notifikasinya. Ini saya pilihnya yang I would like to evaluate Camtasia Studio yang ini, lalu kita klik finish. Nah, ini kita close saja. Lalu kita import media yang tadi sudah kita record dengan Camtasia Record. Caranya klik import media. Lalu tadi kita simpannya kan di D ya, di D, terus di proyek video yang ini. Nah, ini dia hasil rekaman yang pakai layar komputer tadi, pakai Camtasia Recording. Oke, sudah masuk. Sekarang kita klik tahan dan tarik sampai ke playhead sini. Lalu lepaskan sehingga akan muncul di sini ya. Lalu kita klik ini yang sistem audio, kita klik kanan dan delete. Terus ini kita klik tarik ke bawah, tahan ya. Terus pinggirkan. Setelah itu kita coba play. Ini kan hasil rekaman kita yang tadi ya, kita coba play. Oke, ini aktivitas layar kita sekarang sedang direkam oleh Camtasia. Sebagai contoh saya akan memberikan tutorial tentang software. Jadi kurang lebih begini. Halo teman-teman, beginilah cara membuka software Acrobat. Oke, kalau rekaman video kita mentahannya Kita cari di sini jelek, banyak salahnya, kita bisa gunting ya. Cara mengguntingnya ya nanti kita seperti ini. Pertama kita stop, lalu ini kita geser ke bagian yang akan kita gunting. Kita ulang lagi bagian mana yang akan kita gunting. Oke, ini aktivitas layar kita sekarang sedang direkam oleh Camtasia. Sebagai contoh saya akan Nah, tadi kan ada yang double gitu ya, karena salah, terus kita ulang lagi. Ini yang double di sini nih. Sebagai contoh saya akan Nah, itulah tadi bagian yang akan kita buang. Jadi kita caranya di sini, pasang di sini. Kalau kurang jelas, ini bisa kita naikkan lebih tinggi, atau kita bisa lebarkan audio barnya seperti ini. Jadi bisa lebih mudah untuk motongnya bagian mana sih yang salah gitu kata-katanya ya. Nah, dari sini kita akan potong. Kita taruh di sini ya, lalu pastikan ini diklik. Lalu kita klik split yang di sini. Split, nah ini sudah menjadi dua bagian. Terus kan bagian yang akan kita hilangkan adalah dari sini ke sini. Nah, berarti kita pindahkan ke sini. Sampai sini kita split lagi. Oke, yang ini kita klik kanan. Pilih delete. Nah, kita satukan dengan cara klik geser ke kiri. Nah, udah mentok ya. Aktivitas layar kita sekarang sedang direkam oleh Camtasia. Sebagai contoh saya akan memberikan tutorial tentang software. Jadi kurang lebih begini. Halo teman-teman, beginilah cara membuka software Acrobat. Nah, ini juga nggak perlu ya, karena kita salah ucap atau apa, kita bisa hapus juga. Kita di sini. Memberikan tutorial tentang software. Jadi kita cari di sini algoritmnya. Nah, bagian-bagian yang kosong nggak penting kita juga bisa buang seperti ini ya. Oke, itu adalah teknik memotong video dan menyatukan kembali dengan playhead berikutnya. Nah, sekarang akan saya terangkan mengenai cara untuk volume. Volume audio itu bisa dibesarkan sesuai dengan kemauan kita. Misalkan rekaman kita hasilnya suaranya kecil, kita bisa besarkan di sini. Kita ada audio di sini ya. Nah, audio ini kita bisa tarik aja di sini. Ini kan 100%, kita bisa naikkan. Tuh jadi segini. Pasti ini suaranya lebih besar ya. Coba kita play. Oke, ini aktivitas layar kita sekarang sedang direkam oleh Camtasia. Nah, di sini juga ada kalau noise, bisa kita enable noise removal, nanti dia akan berubah warna. Seperti ini. Nanti kresek-kreseknya akan berkurang. Nah, seperti itu ya. Ini yang sudah di noise removal, warnanya berubah. Ini juga sama, saya besarkan.
Ini juga noise removalnya saya aktifkan. Ini juga sama, noise removalnya saya aktifkan dan saya besarkan. Untuk selanjutnya, biar ilmunya banyak tetapi videonya gak kepanjangan, saya akan langsung saja ke cara-caranya ya yang lain. Ini kita bisa kecilkan kembali, ini bisa dilebarkan juga gitu ya. Sekarang kita bicara callouts. Callouts ini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Contohnya kita mau ngeblurin bagian tertentu gitu ya. Nah, ini ada bagian blur seperti ini. Jadi kalau kita play di sini, Ya, sebagai contoh, nah kita akan kasih blur nih di sini misalkan. Nah, kita klik ini, itu kan blurnya sudah masuk di lapisan track kedua ya. Jadi kita bisa scroll, ini ada track 1, track 2. Itu ada blurnya. Blurnya itu fungsinya apa? Biasanya kalian untuk menutupi bagian yang nggak kalian inginkan. Itu nanti contoh yang ini ya, kita blur, itu jadi nggak kelihatan yang di kiri. Atau ada adegan-adegan tertentu yang nantinya kalian nggak inginkan, kalian bisa blur. Untuk ininya intensity-nya bisa kalian kecilin seberapa tajam blurnya. Seperti ini ya, bisa kalian lihat di layar kanan itu berubah-berubah. Oke, seperti ini saja. Ini contoh blur. Blurnya mau sepanjang apa? Jadi begitu playhead ini melewati blur, dia akan blur. Nah, seperti itu. Begitu ini habis, ya akan habis juga blurnya. Kalau ini adalah awalan dan akhirnya, ini ada di fade in fade out. Ini kita bisa kecilin atau lebarin. Kalau semakin kecil ya semakin cepat dia blurnya muncul, tapi semakin lebar dia akan semut gitu ya. Sebagai contoh ini lebar, ini munculnya cepat, oke, ini aktivitas tapi keluarnya membias begitu ya. Nah, ini dari segi callouts yang blur. Ada juga misalkan kalian mau menggunakan callouts yang lain, sebagai contoh yang ini ada bentuk ya. Saya coba pasang di sini deh. ya. Sebagai contoh saya akan memberikan tutorial tentang software. Jadi kita cari di sini algoritmnya. Nah, ini kita kasih callouts di sini. Tadi dia menunjukkan cari di sini gitu ya. Kita klik callouts. Nah, ini ada calloutsnya di sini. Nah, ini kita tinggal taruh di yang mana tempat yang kita kehendaki. Karena dia menunjukkan di sini, kita bisa taruh di sini ya. Sebagai contoh begini. Jadi kita cari di sini algoritmnya. Seperti itu ya. Kalau draw time-nya kita panjangkan seperti apa nih? Tentang software. Jadi kita cari di sini. Nah, ini kurang ke atas. Biar kelihatan semua ya. Ini draw time bisa kita pendekkan dikit. Tentang software. Jadi kita cari di sini algoritmnya. Nah, seperti itu ya. Lalu kita juga bisa menambahkan teks di tempat yang kita kehendaki. Misalkan di sini kita mau nambahin teks apa gitu. Kita klik yang teks ini. Oke, ini teksnya ada di track 3 karena dia kepanjangan melebihi space yang tersedia di track 2 ya. Jadi dia di atas, tapi kita bisa mengecilkannya dan kita bisa menaruhnya di bawah. Nah, di sini ini tagnya. Ini juga sama, muncul dan menghilangnya kita bisa atur semut apa gitu. Contoh teksnya, misalkan jangan lupa kunjungi website kami gitu. Nah, di sini ya. Iya. Sebagai contoh saya akan memberikan tutorial. Ini udah muncul di sini. Begitu kita pasang di sini dia ada, begitu kita ngelewatin ini dia akan hilang. Nah, untuk warna dan ukuran bisa dibesarkan. Kalau mau di tengah-tengah pas begini. Kalian nggak harus layarnya seperti ini ya, pokoknya disesuaikan aja, yang penting kalian tahu caranya. Ini warna bisa kita ubah, di blok dulu ya. Warnanya jadi putih. Ukurannya juga bisa kita besarkan, misalkan jadi 36. Nah, seperti ini. Kita play dari sini.
tentang software. Jadi kita cari di sini algoritmnya. Nah, seperti itu ya. Kita juga bisa menambahkan teks nggak di atas seperti ini ya. Ini kan sebuah lapisan di track 2, tapi kita juga bisa menambahkan teks di track utama yang track 1. Misalkan di pertengahan video kalian sisipkan teks yaitu ke keyword sama begitu. Lalu kita pilihnya ini ya. Pastikan klik di sini nggak ada tombol ini yang keklik nih. Ini kan masih biru-biru, nggak boleh tambahkan teks. Tapi pastikan kalian klik di lembar kosong. Atau selain teks deh, mungkin biar ada warnanya ya. Pakai yang ini aja deh. Nah, ini ya, shape, ini ada shape gitu. Tetapi ini bisa diketik juga. Jadi bisa diketik kalimat yang kita inginkan. Contoh beberapa hari kemudian. Ini kalau kita mau full screen kan bisa, tinggal ditarik saja sampai batas ini ya. Dia ada tombol kuningnya. Ada garis kuningnya. Bawah itu full sampai layar pinggirnya. Oke, ini juga sama, blok dulu fontnya. Kita bisa ganti fontnya, misalkan ukuran 36. Ini ventilatornya juga bisa kita tambahkan ya. Jadi kalau kita play dia halus munculnya. Tuh, seperti itu. Kita juga bisa menambahkan untuk green screen. Sebagai contoh begini, kita tambahkan import media lagi. Misalkan yang ini nih, kayak subscribe gitu. Misalkan kalian mau menambahkan tombol subscribe di video, bukan tombol subscribe sih, tetapi permintaan subscribe ya. Kalian tinggal geser aja di sini. Nah, ini kan menutupi ya. Ini menutupi rectangle yang ini. Kita mesti hilangkan warna hijaunya. Untuk menghilangkan warna hijau, caranya adalah kita ke More, kita ke Visual Property, lalu kita ke Remove a Color, lalu pilih colornya, dan kita select color, jadi biar pas warna color yang akan kita remove. Klik select color, sudah muncul pensil, kita klik di sini. Nah, oke, jadi itu sudah hilang warna hijaunya. Lalu kita kecilkan untuk subscribe ini ya. Di sini saya taruhnya, atau di pojokan sini juga boleh. Sekarang kita coba play dari sini. Tuh, dia udah muncul subscribe-nya. Trik berikutnya adalah cara menambahkan musik atau background di Camtasia. Kita sama ya, klik import media. Lalu kita cari file musiknya, kalian taruh di mana? Misalkan di saya sudah ada folder musiknya. Sebagai contoh yang ini. Nah, ini musiknya sudah masuk ke Clipin. Lalu kita mau taruh di mana? Misalkan kita taruh di sini, di track 3 ya. Oke, jadi di track 3 kita kasih musik. Dan karena musik ini adalah musik background, sebaiknya musik background itu tidak melebihi 15%. Jadi tidak membentrok dengan suara kalian. Kalau kita coba tes di sini nih, play. Oke, ini aktivitas layar kita sekarang sedang direkam oleh Camtasia. Sebagai contoh, saya akan memberikan tutorial tentang itu nanti suara kalian akan kalah kalau suaranya padanya. Jadi kita mesti atur volumenya. Kita pause dulu. Ini atur volumenya sebaiknya untuk musik tidak lebih dari 15%. Kita buat saja 10% ya di sini. Gitu. Jadi ini sudah kedengeran kalau di print nanti. Sebagai contoh, saya akan memberikan tutorial tentang software. Jadi kita cari di sini algoritmnya. Nah, untuk di ending yang sudah tidak ada suara kalian, boleh nanti kalian besarkan dengan cara seperti ini. Kita klik di sini. Ini endingnya kan ya, ending video kita. Lalu ini adalah ending musik. Ini adalah untuk lapisan musiknya. Kita gunting saja di sini, dipotong, di delete. Jadi habisnya sama tuh antara track 1, track 2 dan track 3. Ini adalah musiknya. Lalu misalkan suara kalian sudah habis di sini, udah nggak ada nih, dari mulai sini nih udah nggak ada ya. Jadi caranya kita potong lagi musiknya di sini. Setelah itu kita besarkan 100%.
Terus di endingnya kita klik ya musiknya, lalu kita kasih fade out. Jadi pada saat berhentinya itu mengecil. Nih, nanti dia dari sini mengecil suaranya. Dan di fade in-nya di awalan potongan ini juga kita kasih fade in. Tetapi biar selaras dengan ini, kita kalau di sini tadi 15% ya. Jadi ini kita juga kasih 15% yang di ujung ini. 15%. Nah, dan di sini nanti akan meningkat ke 100% perlahan-perlahan. Coba kita play di sini. Contoh saya akan memberikan tutorial tentang software. Jadi kita cari di sini algoritmanya. Nah, seperti itu ya. Untuk yang terakhir adalah tentang transition. Di sini saya belum jelaskan tentang transition. Jadi kalau di sini ada potongan video ya. Sebagai contoh saya akan memberikan tutorial tentang Transition bisa di awal, bisa juga di akhir, bisa juga di tengah-tengah antar video. Gitu ya. Sebagai contoh di awal saya akan kasih transition yang ini. Nah, tinggal geser dan taruh di sini saja. Pas buka begini ada transitionnya. Tuh seperti itu ya. Terus kalau biasanya di antara potongan video biar nggak seperti putus gitu, saya kasihnya yang fade. Fade ini kayak berkedip tetapi secara perlahan. Sini. ya. Sebagai contoh saya akan memberikan tutorial tentang software. Jadi kita cari. Kalau di sini kurang begitu jelas ya. Mungkin saya coba taruhnya di yang. Nah, saya coba taruh di sini. Jadi dia seperti menghilang lalu timbul kembali. Oke, setelah kalian sudah selesai mengedit video yang kalian mau dan kalian rasa sudah cukup, sudah rapi, itu nanti tinggal di produce saja. Caranya klik ini, tanda panah kecil, lalu produce and share. Dan kalian pilih yang MP4 only up to 1080. Kita next dan beli judul untuk hasil video kalian, misalkan tutorial menggunakan software Accurate. Lalu browse untuk tempat menyimpan data kalian, misalkan di D. Saya taruh di sini aja ya, project video. Udah save. Lalu kita uncheck semua yang ada di sini. Pastikan nggak ada yang terchecklist. Klik finish. Kita tunggu video sedang di-render oleh Camtasia Studio. Oke, sudah selesai. Ini proyek kalian untuk membuat video tutorial ini. Kalian bisa simpan juga ya, file save project. Tujuannya apa? Ini untuk nanti kalau kalian suatu saat ingin buka kembali proyek ini dan mengedit kembali di sini, itu kita save project as. Lalu tentukan tempat penyimpanan projectnya. Kalau bisa sih di folder yang sama ya dengan folder yang tadi gitu. Misalkan di local disk D, di proyek video yang tadi ya. Berikan nama proyek, lalu kita save. Kalau sudah, kita bisa close Camtasia-nya dan kita lihat ke folder hasil editingnya ya. Tadi di D ya, di disk PC, di D. Ada di project yang ini. Nah, ini adalah video hasil editan kalian. Ini proyek yang kalian kerjakan tadi. Ini adalah hasil rekaman dari layar komputernya. Inilah yang bisa kalian upload ke YouTube gitu. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial menggunakan Camtasia. Ini masih dasar banget. Tentunya masih ada lagi nanti video lanjutan tentang menggunakan Camtasia ini. Dan sebagai informasi bahwa Camtasia tidak hanya digunakan untuk mengedit video hasil rekaman layar komputer, tetapi bisa juga kalian gunakan untuk mengedit video hasil rekaman menggunakan kamera ataupun menggunakan handphone. Dan jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih. Dah.